ada yang mempunyai tugas atau materi yang menyampaikan sarannya adalah Bapak Kepala Sekolah. Oleh sebab itu silakan Anda diikuti dengan baik, diikuti dengan bagus ilmu yang akan kita dapati. Oleh sebab itu kami minta kepada Bapak pimpinan untuk segera menyampaikan. Kemudian ini yang sebelah kiri ini banyak ribut sekali ya. Jadi kegiatan sudah dimulai, silakan. Tidak ada yang bicara. Perhatikan ke sini, perhatikan ke depan ya. Apa yang disampaikan oleh Bapak pimpinan. Nanti kalau saya sudah tidur, saya bilang tidur, kamu tidur semuanya. Ya. Bangun, bangun semua. Nggak usah bilang tidur, nanti semuanya tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, anak-anak sekalian yang sangat-sangat saya sayangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun puasa harus semangat, jangan hilang semangatnya. Ya, itu membuktikan kita cinta Islam, cinta kepada agama kita sendiri. Sengaja saya taruh di belakang prospeknya supaya saya lebih leluasa koordinir kalian yang laki maupun perempuan. Karena saya itu orangnya tidak mau ada yang tak perhatikan satu saja. Jika ada yang tak perhatikan satu saja berarti rugi. Saya juga rugi. Kenapa? Karena saya buang-buang suara saja. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Azza wa Jalla, karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan, telah menurunkan sifat rahman-Nya kepada kita semua, sehingga kita yang hadir di sini semuanya sehat, tidak ada sakit perut. Walaupun tadi kesini semuanya kita puasa, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak ada yang sakit, lemas dada, semuanya saya lihat bersemangat. Puasanya semangat dah, semangat dah, harus semangat. Karena salah satu tema pondok Ramadan kita juga puasa menyemangati umat atau anak-anak berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kemudian yang kita syukuri, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia. Nih, masjid namanya, tempat orang sujud. Musola, tempat orang sholat. Dua-duanya itu termasuk isi makan namanya dalam ilmu alat bahasa Arab. Namanya isi makan, nama tempat masjid.
Asal katanya sajadah, artinya sujud, merendahkan diri. Masjid tempat sujud, musola tempat orang sholat. Ini paling dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beruntung di tempat ini ada semua. Kalian diam dengan niat iktikaf sudah dapat pahala. Diam saja. Hei, ini masjid nih. Kalau kamu ke masjid terus kamu diam niat iktikaf dapat pahala. Tapi kalau kamu bicara-bicara itu tidak dapat. Kecuali kalian disuruh menghafal, disuruh ngaji semuanya. Niat saja iktikaf dapat pahala. Bahkan di bulan puasa ini sudah dijelaskan kemarin, pahalanya berlipat-lipat ganda sampai ratusan. Ya, baik. Sekali lagi saya tanya, masih semangat puasa? Masih semangat puasa? Alhamdulillah. Kalau memang semangat puasa, saya ajak kalian sekarang untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktikan. Kita berselawat. Semangat. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Tullah salamullah ala tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah. Luar biasa nama kesemua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semangatnya kita beribadah kepada salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW tidak bisa dikumpulkan bersama semua kita ini dikumpulkan dalam surganya, surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Doa akhir maulid selalu kita ucapkan, Ya Rabbi wajma'na. Ya Allah, kumpulkanlah kami semuanya. Wahai bersama orang-orang yang kami sayangi. Tentu kalian sama teman saya saling sayangi tidak? Saling sayangi tidak? Saling sayangi. Orang-orangnya disayangi, keluarganya disayangi. Wahai bersama orang yang mencintai. Di mana? Firdaus ya rajulan di dalam surga Firdaus. Bukan Firdaus yang masyhur. Kalau Firdaus yang masyhur, Firdaus dunia itu. Kalau Firdaus ini menyusahkan, bukan menyenangkan. Kalau Firdaus di sana, dalam surga Firdaus itu sungai-sungai yang mengalir. Di tepinya terdapat buah-buah, pohon buah-buah yang manis-manis dan lain sebagainya, taman-taman yang indah. Ya, kemudian bidadari-bidadari yang menjadi bintang-bintang film di sana. Ya, bidadari. Siapakah bidadari itu? Bidadari itu bisa saja dari kalian yang perempuan yang solehah. Seorang suami
Nazim misalnya besok ditakdirkan sudah membaca doa yang telah berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW masuk surga, ingin mencari bidadari, pasti yang dicari adalah istrinya yang soleh dulu. Ya, itu membuktikan bahwa perempuan soleha bisa menjadi bidadari di surga. Mau jadi bidadari yang Anda semua yang perempuan harus mau. Kenapa? Kalau kalian jadi bidadari, nanti kalian pasti akan dicari oleh orang yang kamu sayangi, suamimu di dunia. Luar biasa. Baik, Anda semua, saya ucapkan terima kasih kepada kita semua. Karena dengan kita kerjasama seperti ini, kita bisa melaksanakan kegiatan Ramadan kita. Materi saya sekarang ini sangat urgensi Anda semua. Kenapa? Perhatikan. Nanti kalau saya tanya terus tak bisa, awas. Materi saya sudah kalian lihat di sana, yaitu batal puasa. Ya. Puasa yang batal. Saya tanya dulu yang perempuan. Yang perempuan semuanya puasa. Yang laki, nah, yang laki semuanya puasa. Siapa yang bilang itu? Itu bisa menjadi saksi. Saksian kamu besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya tanya, puasa semuanya enggak yang laki? Berapa dapatnya puasa? Sampai hari ini belum pun ini yang kemarin. Sampai kemarin berapa dapat kalian puasa? Ada yang 18, ada yang 15, ada yang 17. Kalau ada yang kurang 18, berarti puasanya ada yang batal. Nah, ini sekarang yang akan kita bahas. Mana-mana yang membatalkan puasa. Coba saya minta Mami. Nah, sekarang Mami, orang puasa itu dari jam berapa sampai jam berapa? Atau semenjak kapan sampai kapan? Mami. Nah, Mami Rian. Mami Rian. Mami Rian bilang dari subuh sampai zuhur. Coba ulangi, Mami siap, Mami Risi. Siap Risi, coba. Dari terbit fajar sampai maghrib. Itu waktu puasa. Jadi selama itu hal-hal yang kita bahas pada hari ini tidak boleh dilaksanakan. Kalau dilaksanakan bisa membuat pahala dan puasanya menjadi batal. Ada memang anak sekalian, puasanya tidak batal, pahalanya yang batal. Ada juga yang pahala puasanya batal,
puasanya juga batal. Nah, perhatikan sekarang. Ya, saya dengar dulu supaya saya lihat yang perempuan juga. Baik, yang pertama, ini yang paling nyata sekali. Yang membatalkan puasa adalah melakukan makan dan minum secara sengaja. Gibran, saya tanya. Gibran, jawab jujur. 18 hari kemarin dari subuh sampai terbenam matahari pernah makan? Hah? Hei, dari tanggal 1 Ramadan kemarin sampai sudah makan? Berarti ada yang batal puasanya. Hah? Maghrib. Kalau maghrib itu waktunya berbuka. Hah? Sampai maghrib saya bilang tadi. Kalau maghribnya nggak dihitung. Makan yang disengaja. Kalau tidak disengaja, maka hukumnya tidak batal. Misal, sekarang, misal si Andra, si Rian, si Rizky, si Alpe, si Desti. Desti ini yang kita najwa Bapak Julado dan Menbang misal. Ya, benar juga. Di pagi lalu. Nah, yang pakai sepak bola itu roti. Nah, saking asiknya main sepak bola, datang si Gibran anak. Ya, Gibran anak. Akhirnya masuklah roti itu ke mulutnya si Gibran, langsung ditelan oleh si Gibran tanpa disengaja. Maka pahalanya si Gibran tidak batal. Atau pulang-pulang sekolah biasa dulu. Kebiasaan pulang sekolah, kami datang balik langsung buka panjang langsung sedang nasi. Ya, dia tidak tahu dirinya puasa. Dia tahu puasanya biasanya. Nampaknya misalnya pulang sekolah langsung di bawah buka panjang sedang nasi mana dia berbesuk. Nah setelah dia ingat, kalau dia ingat, astagfirullah saya puasa. Nah ini untungnya lupa. Untung orang lupa. Di sinilah tempat untung orang lupa. Ya. Yang kedua tempat untung orang lupa itu ibu-ibu tempatnya. Ibu-ibu. Dia ingat dijualnya anak. Bapak ingat dijualnya sesakitan anak dengan ini dengan rapi dan pilih anak mereka. Ya. Lalu itulah tempat fadilah atau keuntungan lupa. Nah ini tidak batal. Kemudian minum juga. Makan tadi masuk dari mulut itu namanya makan. Masuk dari mulut. Kemudian sengaja. Lalu bagaimana hukumnya sekarang? Ketika ada orang yang sakit, perhatikan sakit nih. Di rumah sakit banyak kita lihat
di rumah sakit. Ketika seseorang sangat membutuhkan nutrisi, ya, pada saat itu tenaganya tidak ada setelah dioperasi dan sebagainya, maka diperlukan selang. Selang dipakai di tenggorokannya, atau selang dipakai dari tubuhnya. Bagaimana hukumnya? Batal apa tidak? Karena dilakukan dengan sengaja. Minum. Nah, yang namanya minum ini adalah air dari luar ke mulut. Kalau air liur yang sudah ada di mulut, bukan namanya minum. Apa namanya? Apa namanya? Yuk, beritahu. Misalnya saya. Nah, itu apa namanya? Telah. Kalau menelan yang ada di mulut yang sudah ada di mulut dalam bentuk air liur, maka itu bukan namanya minum. Boleh itu. Nih lalu berjumpa kawan lengkap dengan subur dengan dalam lalu berfungsi. Awam itu orang berilmu, ya, kelihatan orang-orang yang berilmu itu banyak kan seperti itu, banyak di sekitaran kita, banyak di masjid-masjid itu. Ketika kita Jumatan, dulu tak tokol kawan lengkap patung subur lalu berfungsi baju lalu simpan ini. Lalu sebenarnya dia tidak punya ilmu. Kenapa? Karena air liur yang ada di dalam mulut itu selama belum keluar dari mulut boleh ditelan. Selama air liurnya tidak bercampur. Lalu bagaimana sekarang kalau bercampur dengan kincu? Nah, ini yang perempuan. Saya jelaskan yang perempuan ini. Nina nih yang sering dapat kincu. Nah, awas. Ada nggak rasanya kincu itu? Ada nggak rasanya? Pasti ada. Pasti ada. Tidak mungkin tidak ada rasanya kincu itu. Nah, sekarang yang boleh ini yang ditelan itu adalah air liur yang tidak bercampur. Kalau bercampur dengan kincu bersama telan, batal kosong. Ya kapok mual puasa nenek akan berhijau. Nenek berhijau. Pasti apa? Sudah saya pikir saya yang apa namanya yang pecah-pecah itu. Saya atau kami itu. Kemudian saya ratakan di hati saya, tidak enak. Pasti ada rasanya. Itu tandanya air liurmu bercampur. Kalau itu yang kamu telah, maka hukumnya batal puasamu. Hati-hati perempuan. Nah, kamu sudah tahu sekarang yang perempuan. Apa tujuannya kamu yang nanti diberitakan? Padahal kamu terkincu. Nah, kemarin keluarga diname pakumu. Pakumu yang itu dibalik. Kedua, puasa itu.
amalan pakai sawan itu ayam atau daging sapi. Kemudian ayam dan daging sapinya itu ada yang keselip di giginya. Ada yang keselip di giginya ini. Dia belum sikat gigi. Belum sikat gigi. Nah, ini selama ayam atau daging tersebut di giginya, nanti ketika ada air liurnya, maka air liurnya sudah bercampur. Ya, bercampur. Begitu dia telan air liurnya, dengan itulah puasanya batal. Itu sebabnya kalau setelah selesai sahur dan sebagainya, ya sebaiknya sikat gigi dulu supaya semuanya hilang, supaya aman kita nanti telan air liur kita diperbolehkan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, apa yang batalkan puasa yang kedua? Siapa yang bisa? Yang kedua, tadi makan minum. Yang kedua, batal puasa. Pada kita berongga. Iya. Yang selanjutnya adalah masuknya sesuatu ke dalam rongga yang terbuka dengan sengaja juga. Dengan sengaja. Mana rongga yang terbuka? Hidung, telinga, mulut, terus tombol. Ndek tahu boleh mengaku lagu di mana rahasianya. Rongga terbuka laki-laki dengan perempuan lebih banyak yang perempuan daripada laki-laki. Saya tidak akan sembunyikan karena ini harus saya ungkap supaya jelas, supaya kalian tahu. Yang terakhir rongga yang terbuka adalah lubang anak. Lubang persiapan keluar anak, keluar manusia. Nah itu, jika masuk sesuatu apapun itu, maka hukumnya batal. Walaupun yang masuk itu bukan makanan, misalnya dana bersepatu. Nah, bersepatu dana, maka hukumnya batal. Nah hari ini. Nih perhatikan, nih luang kelompok, luang kelompok, pemegang tai istilahnya, pemegang tai. Ini kalau masuk sesuatu dari sini juga, maka apa? Batal puasa. Batal. Nenek coba tunjuk domblongnya kalau di smartphone kedengeran, walaupun belum masuk semuanya. Ya, jangan coba-coba, karena itu bisa membatalkan
puasa. Itu nak letak-letaknya ya. Hei, enggak. Jangan letak-letak itu. Kalau masuk ke dalaman, awas, nanti bisa batal puasanya. Telinga masuk ke dalaman, berarti itu dikatakan batal puasamu juga. Itu rongga terbuka. Ngerti? Ngerti semuanya? Hei, ngerti enggak? Oke, alhamdulillah. Nah, sininya biasa nama dengan ini senilah kita. Lamun besok nenek, lamun besok nenek dok pacarannya yang sebenarnya karena nanti bisa masalah ya, bisa masalah air nenek cebok kawanan apa ya selama puasa jangan begitu. Kita nggak tahu karena itu namanya ya namanya saja lupa. Air itu suka masuk ke tempat yang walaupun kecil-kecil lupanya masuk di air itu. Ya. Nih tolong yang perempuan. Nenek siram sekali. Apalagi payah batal puasanya. Apa yang terjadi pada orang? Batal, begitu. Yang perempuan. Nah, jadi saya mohon maaf anak semua. Kenapa saya bilang begini? Wajib kita sampaikan. Karena ini hukum ini. Oke, yang perempuan sudah. Nah, lanjut. Sudah dua ini. Yang ketiga apa? Ya, muntah dengan sengaja. Ini contohnya. Muntah dengan sengaja. Banyak ada contohnya muntah dengan sengaja. Ini macam kan belum. Kemudian yang muntah, maka hukum puasanya batal. Kalau tidak disengaja, batal tidak? Tidak. Misalnya ketemu si Papua berikan kapuknya. Tapi anak ketemu, tahu nih. Hei, yang lagi tahu tak namanya ketemu bahasa Sasak itu? Ya, kalau yang ketemu itu biasanya dia muntah, pinang muntah. Nah, ini warna dia kalian datang. Baik, ini saya rasa mudah ini, mudah dengan sengaja. Kemudian yang selanjutnya, adalah keluar air mani dengan sengaja. Dengan sengaja juga. Misalnya step. April Stephen dia selalu membayangkan setia.
maninya keluar, maka itu disebut sengaja. Yang perempuan juga tidak boleh itu. Kalau keluar dari maninya dengan sengaja, maka hukum puasanya dan pahala puasanya batal. Sudah berapa? 4 sudah. Yang kelima, coba siapa yang bisa yang kelima? Yang kelima, iya, ini bagi orang tua, bukan kalian. Ini untuk Ustaz Makenun, Ustaz Herudin, Bapak Kambuda Julaiti, Ibu Uwar, Ibu Yul, bukan untuk Ibu Ria. Yang membatalkan puasa itu juga berhubungan intim dengan lain jenis pada siang bulan puasa. Ini sangat berat sekali ini. Kalau ada terjadi seperti itu, maka dia akan mendapatkan hukuman yang sangat berat, yaitu membayar kifarah. Kifarahnya apa? Memerdekakan budak, darah budak hanya. Ya. Yang kedua, kalau tidak mampu, memberikan 60 orang miskin makan, kumpulan 60 nya, ya, baru dikasih makan itu semuanya 60. Itu kifaratnya. Makanya ini sangat berat sekali. Apa tantangan bagi orang yang sudah bersuami istri. Selanjutnya berapa sudah? 5. Nah, kaidah kentut dalam air, tidak ada yang bilang begitu. Hei, ada yang bilang kentut dalam air batal puasa. Hei, kentut dalam air batal tak? Batal tak? Batalnya di mana dulu? Batalnya di mana? Batalnya itu dengan sebab masuknya sesuatu dari rumah yang terbuka itu tadi. Jadi masuk ke pembatalan puasa yang kedua. Tadi sudah, yang 3, 4, 5 sudah. Yang keenam, hah? Tidak sholat, ya? Ada pahalanya ada itu. Kalau puasanya yang keenam, yang kenapa? Hei, yang kenapa batal puasa? Hah? Ya, berapa tahun ini? Yang keenam. Hei, yang keenam batal puasa. Apa? Yang keenam, jogan. Apa? Jogan. Gila. Ya. Ya, puasa kali 10. Belum sudah gila. Batal puasanya. Batal. Hilang ingatan itu hilang. Karena apa namanya? Karena saking cintanya kepada si Fitri, inti Alpin sampai ingatan sampai gila. Sampai gila dia. Ada seperti itu? Ada. Banyak orang sekarang gila.
Jo, Jo, Joga atau di gila. Nah, kita tanya grup ini, grup yang ini, grup 245. Nih, jadi itu jadi. Yang keenam yang batalkan puasa itu apa? Betul. Dan yang kelima no? Yang kelima apa? Hah? Iya, saya kira dengar ya. Bagus. Yang terakhir yang ketujuh. Yang ketujuh yang terakhir siapa yang bisa? Ya. Pingsan itu sama dengan hilang ingatan. Pingsan itu enggak betul. Yang ketujuh yang terakhir. Hei, ini saya tahu. Nah, ini ada namanya bilang tidur sepanjang hari tidak batal. Tidak batal. Orang puasa tidur ibadah itu. Hei, tidur setelah subuh. Tidur balik. Asal tidur balik ke bangun berurus. Hebat. Ibadah itulah ibadah puasa. Yang ketujuh yang terakhir, ayo. Iya, bagus, luar biasa. Sepia ya. Sepia namanya? Hah? Sepia. Sepia. Ya, kekasihnya si Akli ya. Ya, puncaknya siapa kamu, Sylvia. Luar biasa. Saya dukung 100%. Ya, dengan Akli. Baik, yang terakhir adalah sekalian, yang membatalkan puasa itu adalah murtad. Artinya keyakinannya keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Hei. Bukan itu. Yang ketujuh murtad. Jadi berapa yang batalkan puasa tadi? Tujuh. Yang pertama makan minum. Yang kedua masuk dari tempat tersebut. Yang ketiga murtad dengan sengaja. Yang keempat keluar rumah. Yang kelima bersetubuh tubuh pada siang hari. Yang keenam yang ketujuh murtad. Kalau ini terjadi yang ketujuh ini, maka puasa dan pahala puasa kita batal. Tadi ada yang bilang ke guru, yang tak sholat apa batal puasanya atau tidak? Ini perhatikan. Ini ada yang bertanya seperti itu. Saya nanya, yang batalkan puasanya keenam, saya bilang yang tidak sholat. Tidak ada yang batalkan seperti itu. Yang batal adalah pahalanya. Lelah doang, alat model sembahyang, alhamdulillah, dan pahalanya. Itu. Kemudian yang selanjutnya ghibah, fitnah. Ghibah, fitnah.
serai si puasa telah dua maupun dia mau pahala. Yang pertama orang yang tiba, orang yang fitnah, sebut-sebut namanya dengan mengadada cerita. Ini cerita si Sabrina kepada si Maya Robi apa itu? Sabrina itu teman pulet ayo Robi. Padahal dia ini namanya apa? Fitnah. Kemudian apalagi satu ghibah, membicarakan orang pahala puasanya batal. Baik teman sekalian, semoga Allah SWT semua dan mudah-mudahan puasa kita sempurna selama bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita mengetahui yang batal puasa tadi dapat kita hindari sehingga nanti puasa kita menjadi puasa yang sempurna, dan puasa itu akan menjadi syafaat nanti kita di yaumul qiyamah, dan dengan sebab itu kita akan dimasukkan surga Allah SWT. Terima kasih atas perhatiannya.